Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Ya, pada video kemarin ya tentang saran dari John Mueller, ada satu komentar yang menarik ya, yang menurut saya juga akan sangat bagus kalau saya buatkan video, yaitu dari Mahrez ya. Mas, kalau website saya jualan hewan kurban dan saya ingin menargetkan kata kunci saya di setiap kota bahkan kecamatan. Itu kalau satu artikel saya ulang-ulang dengan mengganti nama kota atau kecamatannya saja, apakah sulit bersaing di halaman 1, Mas? Dan apakah pengaruh di plagiarismenya, Mas? Oke, jadi seperti apa sih sebenarnya ya cara atau strategi SEO dalam menargetkan kota-kota dan kecamatan? Oke, ini juga akan saya bahas berdasarkan pengalamannya saya langsung ya. Ketika saya menggunakan ini jadinya seperti apa, ketika saya melakukan teknik B gitu ya misalkan jadinya seperti apa, ketika saya melakukan teknik C jadinya seperti apa. Jika Anda ingin tahu strateginya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai ya. Jadi ini dari Mahrez ya, pertanyaan kemarin ini baru banget nih. Jadi sebenarnya seperti apa sih teknik yang kita lakukan ketika kita mau menargetkan kecamatan? Tadi ya saya ulang lagi. Dia katakan bahwa dia berjualan hewan kurban. Kemudian satu artikel ya. Jadi di sini catatan pentingnya adalah satu artikel atau poin pentingnya adalah satu artikel saya terus ulang-ulang. Jadi dia hanya buat satu artikel kemudian dipublish berulang-ulang dengan artikel yang sama, hanya diganti kota atau kecamatannya saja. Apakah sulit bersaing? Oke, ini yang pertama. Ya, ini ini lanjutannya adalah apakah pengaruh di plagiarismenya? Ya tentu ya. Yang pertama poinnya adalah ini pengaruh banget ke plagiarismenya. Plagiarisme atau duplikat bukan hanya pada konten di website lain, tapi konten yang sama di website Anda pun akan pengaruh. Jangankan kontennya, meta deskripsinya atau meta title-nya sama saja itu juga akan pengaruh. Ya, meta title, meta deskripsinya sama ya antara artikel di satu website yang sama ya. Misalkan Anda buat beberapa artikel di website Anda, artikel 1 dan artikel 5 ternyata meta title dan meta deskripsinya sama. Itu juga akan sangat pengaruh di SEO-nya. Jangankan kontennya gitu ya, meta title dan meta description-nya aja pengaruh. Artinya ini sangat-sangat pengaruh. Nanti ketika Anda membuat yang seperti itu akan sulit naik. Ya catatan sulit bukan berarti nggak bisa. Nanti Anda bilang, Mas kok ini ada yang bisa, Mas kok ini ada yang bisa. Oke, mungkin ada yang terlewat. Ya seperti yang sering saya katakan, Google ini adalah mesin. Google ini adalah mesin, jadi dia nggak sempurna juga. Dari mungkin 100 website yang menggunakan cara yang sama, yang seperti tadi Mas Mahrez sebutkan ya, buat satu konten kemudian hanya diganti kecamatan dan kotanya saja kemudian dipublish. Dari 100 website mungkin hanya ada 1-2 website yang lolos, bisa masuk ke halaman 1 Google. Itu pun biasanya tidak akan lama. Ya, itu pun biasanya tidak akan lama. Kemudian gimana caranya? Mas Devri kalau menargetkan kota dan kecamatan itu seperti apa? Oke, ada cara yang kedua yang juga sudah sebenarnya saya tinggalkan. Yang jauh lebih mendingan lah daripada cara yang pertama tadi. Kalau cara yang pertama benar-benar artikelnya sama persis, hanya nama kota dan kecamatannya saja yang diganti-ganti. Ya, cara yang kedua adalah yang biasa dilakukan praktisi-praktisi SEO, yaitu menggunakan spinner. Ya, jadi konten dibuat dulu konten orisinil ya, mungkin 1000 atau 2000 kata, biasanya sih di angka 2000 kata. Kemudian mereka spin. Mereka pakai tools untuk spin ya sehingga akan tergenerate jadi banyak konten tuh. Nah, konten-konten itulah yang mereka masukkan ya untuk ditargetkan ya kota-kota dan kecamatannya. Cara seperti ini gimana, Mas? Ya, cara seperti ini jujur saya pernah di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Di tahun 2019 cara seperti ini pernah saya praktekkan. Jadi ada satu tools yang juga dijual di Indonesia, saya nggak sebutkan toolsnya apa, yang bisa membuat generate ya ribuan konten. Dan itu langsung otomatis terposting loh. Jadi bukan hanya artikelnya saja jadi ratusan artikel baru gitu, ratusan artikel spin, terus kita yang posting sendiri, bukan. Tapi ini benar-benar bisa langsung publish di website kita. Bisa langsung terjadwal dengan langsung terganti tuh nama kotanya, nama kecamatannya terganti. Kemudian artikelnya pun nggak sama persis tapi artikel spin. Saya pernah
mencoba itu di tahun 2019. Waktu itu masih ada Santri Laskar SEO angkatan keempat kalau nggak salah. Ya, saya minta satu orang untuk, nih kamu cobain tools ini, lihat hasilnya seperti apa. Terus gimana hasilnya, Mas? Hasilnya alhamdulillah naik. Untuk kecamatan-kecamatan ya, kota nggak naik waktu itu. Kecamatan-kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang memang tidak banyak persaingannya. Kecamatan-kecamatan yang tidak banyak persaingan. Kemudian efek di ordernya gimana? Efek di order ya sama aja. Sedikit. Ada yang masuk tapi nggak banyak. Itu untuk di order. Kemudian apakah bertahan lama di halaman 1 Google? Tidak. Ini catatan pentingnya. Apakah bertahan lama di halaman 1 Google? Tidak. Jangankan tadi yang artikelnya sama persis, artikel yang di spin saja Google sudah bisa paham. Ya, ini pengalaman pribadi langsung ya. Saya nggak tahu. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain, nanti bisa ditulis di komentar. Karena seperti yang saya katakan tadi, dari 100, mungkin saya kan hanya coba waktu itu di 2 atau 3 website. 2 kalau nggak salah. 2 website saya coba. Dan dua-duanya gagal. Mungkin kalau saya coba di 100 website, ada 2 yang berhasil mungkin ya. Karena menurut saya teknik seperti itu dari 100 mungkin hanya 2 yang akan berhasil. Jadi 2 website yang saya coba, dua-duanya gagal. Dua-duanya masuk memang ya. Ketika kita sedang jalankan toolsnya itu langsung masuk. Tapi nggak lama dia turun lagi. Hilang dari halaman pencarian Google. Terus kemudian di ordernya juga nggak terlalu signifikan kenaikan ordernya. Daripada kita benar-benar menargetkan kata kunci yang banyak pencariannya. Itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi, menggunakan spin artikel saja Google sudah bisa tahu, apalagi ya kalau kita menggunakan tadi artikel yang sama itu aja. Hanya diganti kecamatannya aja ya, hanya diganti nama kotanya aja. Tentu juga hasilnya akan jauh lebih buruk dari yang spin tadi. Itu ya poinnya. Kemudian lalu gimana Mas caranya? Ya, gimana teknik yang benar gitu? Gimana teknik yang bisa bertahan lama dan bisa menghasilkan order? Oke, ini ada jawaban lagi ya. Ini dari komennya dibalas oleh Katsuki Doito, ini nama akunnya nih. Oke, dia balas seperti ini. Tiap kota dan kecamatan lebih baik kontennya berbeda. Jadi ini bukan jawaban saya ya. Tiap kota dan kecamatan lebih baik kontennya berbeda. Dari Mas Katsuki Doito. Akan terasa manfaatnya untuk jangka panjang. Kemudian dia bilang lagi, dan sepengalaman saya lebih cepat ngerank ya jika kontennya unik. Ini bener banget ya. Jadi saya setuju banget dengan komentar dari Mas atau Mbak ini ya, Katsuki Doito nama akunnya. Yang saya lakukan juga seperti itu. Kalau hanya mau menargetkan kecamatan, biasanya kalau websitenya sudah dioptimasi dengan teknik yang saya sering ajarkan di devfreelancer.net, di channel YouTube Devfree SEO, insya Allah sekali posting aja udah bisa naik kalau hanya untuk kecamatan aja. Jangankan kecamatan, untuk kota pun seperti itu. Saya pernah juga, kalau nggak salah, Anda coba lihat di devfreelancer.net/pakar-SEO. Anda coba scroll, ada video yang masih saya taruh di sana ya. Berapa menit? 7 menit kalau nggak salah, masuk halaman 1 Google dengan saya menargetkan kota Bandung kalau nggak salah. Kalau nggak salah Pakar SEO Bandung. Itu hanya 7 menit. Bukan hanya halaman 1, langsung peringkat 1. Videonya kalau nggak salah masih ada. Silakan Anda buka devfreelancer.net/pakar-SEO. Ya. Jadi kalau misalkan hanya menargetkan kota, menargetkan kecamatan, artikel Anda unik, itu bisa jadi sekali posting udah langsung masuk. Dengan catatan tadi websitenya sudah teroptimasi dengan baik. Ya, websitenya sudah teroptimasi dengan baik. Hanya saja mungkin untuk kota-kota yang besar gitu ya, kota-kota seperti Jakarta, ya itu akan jauh lebih sulit. Ya, karena Jakarta biasanya sudah ramai itu persaingannya. Tapi kota-kota yang misalkan kota-kota yang pinggiran gitu, yang nggak terlalu banyak digital marketer menargetkan itu, yaitu lebih cepat masuk halaman 1 Google-nya. Apalagi kalau mau menargetkan kecamatan. Ya kota saja tadi begitu posting langsung peringkat 1, apalagi mau menargetkan kecamatan. Syaratnya hanya 2. Yang pertama adalah tadi websitenya sudah bagus, sudah teroptimasi dengan baik. Yang kedua adalah artikelnya artikel unik. Jadi walaupun Anda targetkan kurban, misalkan kurban Jakarta, kurban Bandung, kurban Jakarta Selatan, misalkan gitu ya, kurban Jakarta Barat, artikelnya harus benar-benar unik. Masalah lagi, Mas, gimana cara membuat artikel yang unik? Ya itu urusannya di urusan Anda gitu ya.
Gimana cara membuat artikel unik? Sampai sekarang juga saya selalu berpikir keras untuk membuat artikel yang berbeda dengan kata kunci yang sama. Memang di situ seninya SEO. Kalau SEO semudah itu, ya, semudah Andanya buat satu konten, kemudian Anda targetkan semua kota, kecamatan dengan konten yang sama berulang-ulang dan masuk ke halaman satu Google, itu juga akan mudah dilakukan oleh pesaing Anda. Itu juga akan mudah ditiru oleh pesaing Anda. Sehingga ya tadi, nggak akan lama Anda berada di halaman satu Google karena pesaing Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi ketika yang seperti sekarang yang algoritma Google mau gitu ya, artikelnya harus benar-benar unik. Kan nggak semua orang bisa. Ya, artikelnya harus benar-benar unik, kan nggak semua orang bisa. Terus Mas Devri melakukannya seperti apa? Saya melakukannya pertama, saya riset dulu. Apakah kota tersebut, kalau kecamatan saya jujur saya jarang banget targetin kecamatan. Ya karena kecuali di risetnya ada ya. Jadi saya berdasarkan riset di Google Keyword Planner atau Ubersuggest. Saya lihat misalkan pakar SEO Jakarta gitu. Ada nggak yang cari? Oh, ada yang cari. Ya udah saya targetkan. Misalkan lagi apa? Pakar SEO Bandung. Ada nggak yang cari? Ada. Ya udah. Misalkan lagi pakar SEO Cilengsi. Ada nggak yang cari? Nggak ada. Saya nggak akan targetkan. Karena menurut saya walaupun data di Ubersuggest atau Google Keyword Planner itu kalau di sana tertulis tidak ada, bukan berarti nggak ada sama sekali yang mencari itu ya. Mungkin ada tapi nggak terlalu banyak. Paling 1-2 sebulan gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar fokusnya di yang Kurban Jakarta banyak nih pencariannya gitu ya. Ya udah Anda targetkan Kurban Jakarta. Dengan artikel yang unik tadi. Kemudian Kurban Bandung ada nih. Kemudian kalau Anda mau targetkan tadi kecamatan ya, Kurban Cilengsi. Ada nggak? Oh, ada nih Kurban Cilengsi. Ya udah Anda targetkan gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah jangan. Fokus dulu yang di pencariannya besar. Ya, karena kenapa? Karena kan kita maunya jualan gitu ya. Tadi balik lagi untuk kurban kan pasti maunya jualan. Dan gimana caranya kita bisa jualan di SEO adalah nomor satu adalah traffic dulu. Jadi kita targetkan kata kunci dengan traffic yang cukup besar, dengan volume pencarian yang cukup besar, sehingga ketika website kita masuk ke halaman satu Google untuk kata kunci tersebut, ya ada traffic masuk dari Google-nya. Ya, karena udah berdasarkan data. Misalkan saya menargetkan kata kunci kursus SEO, itu trafficnya atau volume pencariannya menurut Ubersuggest dan Google Keyword Planner itu sekitar 1.900-an pencarian. Artinya ketika website saya berada di halaman satu Google, apalagi sekarang terus berada di 3 besar Google untuk kata kunci kursus SEO, maka website saya berpeluang besar mendapatkan suntikan traffic sebesar 1.900 yang benar-benar orang mengetikkan kursus SEO. Orang mengetikkan kursus SEO antara dua. Antara satu adalah mereka benar-benar mau belajar dengan saya gitu ya, benar-benar mau belajar SEO dengan sistem kursus gitu kan. Kursus identik dengan berbayar. Yang kedua adalah mungkin pesaing saya yang sedang melihat gitu ya. Siapa nih pesaingnya yang ada di dalam satu Google. Hanya dua itu aja. Tapi kemungkinan besarnya mungkin kita ambil setengahnya lah. Setengah dari 1.900 itu adalah orang yang benar-benar mau kursus. Ya, ketika website saya berada di halaman satu Google, apalagi 3 besar, masuk 1.900, setengahnya itu 950-an. Masuk misalkan 950-an. Atau taruhlah 500 ke website saya. Tapi 500 ini 500 yang benar-benar mau kursus gitu kan. Sehingga baru dari sana terjadi penjualan. Ketika mereka baca penawaran saya gitu kan, penawarannya menarik. Kemudian menghubungi customer service saya, customer service-nya cepat tanggap. Akhirnya closing. Itu kan yang kita mau ya. Bukan hanya misalkan contohnya saya targetkan kursus SEO Cilengsi gitu ya. Ternyata di kursus SEO Cilengsi nggak ada sama sekali yang cari. Walaupun si websitenya ini anteng-anteng di halaman satu Google, mungkin peringkat 1, tapi akan jadi sia-sia, tidak akan dapat traffic, tidak akan dapat penjualan. Gitu sih. Ini pendapat saya pribadi ya. Kalau misalkan ada pendapat yang berbeda ya kita terbuka aja. Silakan Anda boleh komen kalau pendapat Anda berbeda dengan saya. Saya menerima selalu pendapat yang berbeda. Ya, itu mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau saya boleh rangkum, tadi teknik yang pertama adalah satu artikel yang sama kemudian diposting di banyak URL ya, tapi hanya dirubah nama kecamatannya saja. Itu cara ini tidak bagus. Ya, akan sulit naik ke halaman satu Google. Cara yang kedua adalah menggunakan spin artikel ya. Saya pernah pakai tools yang langsung terposting di website saya ya, ada setiap hari itu langsung posting 5 atau 10 konten gitu, saya lupa. Ya, dengan menargetkan kecamatan dan kota. Artikelnya ke spin ya. Artikel spin artinya nggak sama persis, tapi dibacanya jadi kurang nyaman sih sebenarnya. Dibacanya kurang nyaman. Ya,
dengan cara yang kedua ini saya sempat lakukan di tahun 2019 dan bisa naik ke halaman 1 Google tapi tidak bertahan lama. Cara yang ketiga yang lebih bagus gitu ya, artikelnya unik, ini bisa bertahan lebih lama. Dan kalau website Anda sudah bagus authority-nya, settingannya sudah bagus, settingan SEO-nya, maka bisa jadi sekali posting bisa langsung masuk ke halaman 1 Google dan itu akan bertahan jauh lebih lama. Gitu ya. Oh ya, ada cara yang 2,5 lah, dari 1, 2, 3, ada cara 2,5 yang mungkin juga bisa Anda lakukan. Tapi saya dulu pernah melakukannya, sekarang sudah nggak pernah lagi. Anda pakai spin, tapi Anda baca ulang dan Anda edit sedikit-sedikit. Sehingga artikel spinnya tadi bisa Anda enak dibaca lah. Karena artikel spin setahu saya kurang nyaman dibacanya. Anda spin, tapi Anda edit lagi ya. Anda baca dulu, Anda edit lagi agar artikelnya ini jadi lebih nyaman untuk dibaca user. Ya, cara itu mungkin juga bisa berhasil. Oke, itu saja dari saya. Ya, like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Jika ada pertanyaan seputar SEO, silakan komentar di bawah ya, di komentar YouTube. Nanti insya Allah kalau misalkan memang menurut saya, oh ini pertanyaannya menarik nih, saya akan buatkan video lagi seperti ini. Oke, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.